Kali ini kita akan belajar tentang tekstur, ya, bagaimana membuat tekstur untuk objek yang ada di viewport kita. Oke, saya rubah dulu tampilannya dari top ya dengan menekan 7. Saya akan tambahkan, saya klik kiri di sini. Saya akan Shift A, saya akan beri objek silinder di situ. Saya klik kiri di sini, saya Shift A, saya kasih UV Sphere, lalu saya rubah viewport saya dari sudut pandang depan front dengan menekan 1 dan 5 ortho. Oke, saya atur ini, saya taruh di atas sumbu X, klik kanan, saya taruh di sumbu X ya. Klik kanan, tarik ke sumbu X ya. Oke, saya lihat dari sisi kamera dengan menekan angka 0 pada numpad ya, sudah ada di dalam sudut pandang kamera. Oke, berikutnya sekarang kita akan tambahkan sebuah karpet gitu ya di bawahnya 3 objek ini. Saya pastikan kursor ada di tengah dengan menekan Shift C ya, kursornya pindah. Lalu saya Shift A, saya kasih plane. Perhatikan di bawah sini sudah tampak objek plane karena lebarnya sama dengan lebar kubus, maka langsung saya scale ya, seperti ini. Oke, sekarang saya lihat dari sisi kamera. Oke, ya sudah tampak eh, lantai yang berada di bawah 3 objek kita. Selanjutnya saya akan memberi tekstur ya. Kita belajar membuat tekstur. Saya mulai dari kubus saya. Saya aktifkan. Untuk membuat tekstur, biasanya langkah yang kita lakukan adalah setelah mengaktifkan objeknya, kita klik material dulu. Ya, misalnya kita kasih nama di sini material kubus. Nama silahkan terserah Anda. Nama juga bisa kubus warna apa gitu ya. Misalnya kubus merah, kubus kuning, terserah Anda. Di sini saya memberi nama mat kubus, material kubus. Misalnya saya beri warna kuning atau ya kuning seperti ini. Setelah Anda aktif di material, berikutnya adalah kita aktif di tekstur. Perhatikan tingkatan objek di sini. Kubus adalah objek yang sedang aktif, di dalamnya sudah memiliki material kubus tadi berwarna kuning. Lalu sekarang kita tambahkan sebuah tekstur terhadap kubusnya. Pada saat kita masuk ke tekstur, di sini tampak teks ya, kita kasih nama aja tekstur kubus ya. Tekstur kita bisa menggunakan tekstur bawaannya Blender atau kita memanggil file gambar JPG untuk teksturnya. Nah, saya akan memperagakan menggunakan tekstur bawaannya Blender dulu. Saya pilih dari tipenya di sini. Misalnya saya pilih yang cloud, awan. Perhatikan di bagian previewnya di sini. Ya. Di sini ada 3 tombol. Tekstur yang kita pilih adalah cloud seperti ini. Material berarti material kita berwarna kuning. Kalau saya klik, dia sudah digabung antara tekstur dengan materialnya. Jadi teksturnya seperti ini. Ini adalah combine antara material dengan teksturnya. Tampak yang berwarna kuning adalah warna material, sedangkan yang berwarna pink itu tadi cloudnya ya. Kita bisa merubah warna pinknya dari bagian bawah sini. Misalnya tadi hitam ya. Oke, kita lihat sekarang. Oke, sudah seperti itu. Jadi di-combine antara warna material dengan teksturnya. Both ini berarti keduanya akan ditampilkan ya. Saya aktif di material saja. Lalu yang perlu kita atur tentunya adalah project. Selain warna tadi adalah projection ya. Nanti Anda bisa coba sendiri bagian-bagian yang lain, tapi di sini saya coba projection. Kalau sphere seperti apa hasilnya? Ya, seperti itu. Itu mungkin akan kelihatan kalau kita F12 ya. Tekan F12. Ya, seperti ini. Lalu kita coba tube. Kalau flat seperti apa? F12. Oke. Ya. Tidak akan terlalu kelihatan mungkin projection nanti akan
tampak jelas ketika kita menggunakan file gambar sebagai teksturnya, ya. Seperti itu cara memberi tekstur. Misalnya saya akan rubah, saya tadi escape dari rendernya, saya akan rubah teksturnya dengan menggunakan file gambar. Untuk menggunakan file gambar sebagai tekstur, warna material tidak terlalu berpengaruh karena file gambar nanti akan menutupi seluruh bagian dari objeknya. Jadi dengan kata lain, pada bagian material warna diffuse di sini tidak terlalu terpengaruh. Tetapi Anda tetap harus melakukannya untuk memberi warna, untuk memberi tekstur. Anda tetap harus aktif dulu di material seperti ini. Misalnya Anda beri nama material kubus, lalu kita ke tekstur, lalu kita ganti tipenya. Sekarang kita akan coba tipenya adalah kita membuka file gambar untuk teksturnya. Di sini kita pilih image or movie, lalu kita open pada bagian image, ya, pada bagian image kita open. Saya kasih tekstur, ya tentunya saya punya file tekstur, ya. Misalnya saya pilih brick, ya. Thumbnailnya sini kita klik biar kelihatan gambarnya. Kita pilih yang brick 012 seperti ini, lalu kita open image, ya. Tekstur yang perlu menjadi catatan akan kelihatan pada objeknya pada saat kita render image dengan menekan F12. Oke. Ya, teksturnya sudah masuk. Ya, teksturnya sudah masuk. Perhatikan di sini gelap karena mungkin lightingnya kita belum atur. Saya escape. Saya atur dari 7, ya. Lightingnya di sini, kamera di sini, bagian gini pasti akan gelap. Saya pindahkan aja lightingnya di sini. Saya duplikat dengan Shift D. Saya tambahkan lampunya di sini. Sekarang kita coba render lagi dengan menekan F12. Ya, sudah terang. Perhatikan sekarang saya kembali ke tekstur, ya, F12. Pada bagian ini tekstur sudah masuk, hanya saja bagian-bagian sampingnya tentunya harus kita atur ulang agar sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau desain Anda menginginkan seperti ini sudah cukup, ya berarti Anda sudah memasukkan tekstur dengan desain semacam ini. Tetapi kalau Anda ingin mengatur lagi, hal-hal yang perlu diatur pada bagian tekstur adalah, yang pertama adalah pada projection. Projection flat tampilannya seperti ini. Kita akan coba yang sphere, kita F12 lagi. Tampilan seperti ini. Mungkin motifnya terlalu besar, kita harus kecilkan melalui image mapping. Ya, repeat di sini untuk mengecilkan motif yang ada pada tekstur. Kita kecilkan berapa kali? Misalnya 4 kali atau 3 kali, ya. 3 kali untuk X dan Y nya biar sama besar. Oke, kita lihat rendernya. Nah, seperti itu. Ya, sudah mengecil teksturnya, hanya saja projection yang kita pilih adalah sphere sehingga dia membentuk seperti ini. Kita coba yang lain. Ini kita bisa coba bagian mana yang nantinya sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Sekarang saya coba yang tube di F12 seperti ini. Saya akan coba yang lain, kubus, ya. Nah, mungkin yang saya pilih adalah ini, seperti itu. Berarti dua hal yang Anda harus atur adalah repeatnya pada bagian image mapping dan projection pada bagian mapping, ya, seperti itu. Sekarang saya keluar lagi dari rendernya, saya escape, saya akan coba bagian UV sphere-nya. Saya aktifkan, saya klik material, saya new, saya kasih nama mat bola, material bola. Karena kita menggunakan tekstur dari gambar, file gambar, jadi untuk diffuse-nya kita bisa abaikan warnanya, kita biarkan default. Setelah material Anda pilih, kita klik tekstur, kita new, pilih image or movie, lalu kita open di bagian image ini, ya. Kita open, kita buka file tekstur kita. Oke, di sini saya pilih brick. Thumbnailnya saya klik, saya pilih aja tekstur yang sama tadi dengan kubus. Saya open. Sekarang kita lihat dengan menekan F12. Ya, sudah masuk, hanya saja kita harus mengatur misalnya
projectionnya saya pilih yang sphere misalnya, F12 lagi. Ya, ini berarti motifnya terlalu besar, repeatnya yang harus diatur, repeatnya 3 kali atau 4 kali, render ulang. Ya, sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Anda bisa coba projection yang lain sehingga nanti bisa terlihat bagaimana efek yang terjadi ketika kita mengganti projectionnya. Sekarang saya akan coba yang berikutnya, yaitu silinder. Sama seperti tadi, silinder kita aktifkan, kita ke material dulu, kita kasih nama mat silinder, material silinder. Saya tidak akan ganti warnanya seperti tadi karena kita menggunakan file gambar untuk menutupi objeknya sebagai tekstur. Kita klik tekstur, saya ganti namanya text cylinder, tekstur silinder. Lalu saya pilih tipenya image or movie, saya open, saya cari file tekstur saya. Masih saya gunakan tekstur yang sama saja supaya kita ngerti perbedaannya yang diterapkan pada objek yang berbeda. Oke. Sekarang saya render F12, sudah masuk ya. Saya atur projectionnya, saya pilih yang tube, render ulang. Berarti repeatnya karena motifnya terlalu besar, saya kasih 4, render ulang lagi F12. Oke, sudah jadi, tapi saya pingin ini juga ada batu batanya. Mungkin kita pilih yang lain. Tadi tube ya, kita coba yang cube, F12. Oke, seperti itu. Nggak ada salahnya kita coba yang sphere, F12. Oke, ini cukup baik juga, maka saya akan memilih yang sphere sesuai dengan kebutuhan projection mana yang cocok dengan apa yang ingin kita inginkan pada desain kita. Sekarang lantainya akan saya beri motif atau tekstur jerami. Saya escape, saya aktifkan plane-nya, kembali ke material, kita new, kasih nama aja material lantai. Karena kita pakai file gambar, saya tidak akan merubah warnanya karena nanti file gambar akan menutupi lantainya. Tekstur, new, saya kasih nama tekstur lantai, enter. Lalu saya pilih image or movie, saya open, cari file gambarnya ada di sini. Oke, saya coba pakai natur ya. Jadi Anda harus punya file-file teksturnya, ekstensinya cari yang JPEG ya. Kita open. Sekarang saya render F12, sudah masuk ya, cuma kita harus repeat ya karena terlalu besar motifnya, 4 kali. Oke, coba saya render lagi, masih kurang kecil misalnya 6 kali, render ulang F12 ya, misalnya masih juga 8 kali, render ulang. Oke, saya rasa cukup. Sedangkan untuk projectionnya Anda bisa coba mau pakai yang mana, kalau sphere hasilnya seperti apa ya, seperti itu ya. Kalau memang ini sesuai keinginan nggak masalah, tapi saya akan coba pakai yang cube ya. Oh, sama pakai yang cube ya. Ini yang saya pilih dengan menggunakan projection cube. Sekarang saya akan merubah langitnya ya menjadi gambar langit berawan. Untuk mengganti background belakang, kita bisa mengklik pada bagian world ya, bola dunia ini kita klik. Setelah itu, kalau Anda menginginkan bukan tekstur, artinya warnanya saja berubah dari warna abu-abu ini ke warna yang lain, Anda bisa atur dari paper sky di sini. Horizon colornya kita klik ya. Saya akan gunakan warna yang cerah. Oke, pilih warna biru misalnya seperti ini. Nah, dengan merubah ini saja kita bisa langsung merubah warna background belakang dengan kita coba pada rendernya F12 seperti itu ya, seperti itu. Lalu kita coba blend, ada gradasinya, real sky gradasi 2 arah seperti ini. Kita lihat F12 ya, seperti itu.
Anda juga bisa menambahkan variasi bintang. Di sini ada star, saya centang aja. Maka kalau saya render, tampak ada bintang-bintang di langitnya, gitu ya. Ini tentu sesuai kebutuhan saja. Saya akan matikan saja. Ya, saya render ulang. Saya buang bintangnya. Nah, ini kalau hanya menggunakan warna ya untuk background langitnya. Tapi kalau ingin menggunakan tekstur, ini tidak usah diatur, tidak masalah ya. Ini kita bisa buang seperti itu, ini dibiarkan, atau ini tidak diatur sama sekali juga nggak masalah. Jadi begitu Anda klik Word, langsung aja lari ke tekstur. Kalau ingin menggunakan tekstur, kita klik, saya new, sama saya menggunakan file gambar, image or movie, saya open, saya cari tekstur, lalu di sini ada file sky ya. Ya, saya punya gambar awan ini, saya pilih, saya open. Nah, sudah saya open, ini juga belum bisa diterapkan pada background ya. Coba kita render, belum tampak pasti. Oke ya, belum tampak kelihatan langitnya. Maka yang Anda harus atur lagi adalah pada bagian influence ya. Ini kita buang centangannya, lalu kita centang di bagian horizon ya. Seperti itu. Sekarang kita coba render F12. Sudah masuk ya file langitnya. Mungkin kita perlu repeat sedikit ya pada image mapping supaya awannya bisa lebih banyak. Dua kali, oke, pas. Ya, awannya jauh lebih banyak. Nah, seperti ini hasil dari render image. Gambar hasil render ini bisa kita simpan dengan mengklik menu image, lalu kita tinggal save as image. Maka dia akan kita simpan di folder kita beri nama di sini dengan ekstensi PNG. Tapi kalau Anda ingin rubah ekstensinya ke JPG, kita cancel. Anda harus atur dulu dari hasil rendernya di sini. Saya klik render bagian ini. Nah, lalu pada bagian output ini PNG ya, saya ganti ke JPEG. Saya render ulang F12. Jadi setelah diganti ekstensinya, kita render ulang, lalu kita simpan. Maka di sini akan berubah menjadi JPEG, kita beri nama. Sehingga sekarang kita punya file gambar ya dengan ekstensi JPG dari hasil render image kita. Seperti itu, nanti Anda silahkan coba. Terima kasih.